Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Blog Ari. Sebuah kisah yang berjudul Preman versus Pocong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di warung, sengaja saya diam-diaman aja nyari Jono. Malu ketahuan, gimana ceritanya sampai bos preman bisa diculik pocong. Saya masuk dan duduk, Udin ngikutin. Saya naikin kaki di bangku kayu, Udin pun ngikutin. Terakhir saya ngebuka bungkusan rokok, menyalakannya, lalu nyedot hingga dalam dan penuh kenikmatan. Dan Udin pun gigit jari. Beruntung masih ada sedotan di sebelah Udin. Semua yang ada di warung situ memperhatikan tingkah laku kami. Penduduk setempat emang sudah mengenal saya dan apa yang dikerjakan di kota. Sedikit banyak mereka takut. Kadang saya kagak ngerti, kenapa lebih seneng punya predikat preman, bukannya lebih enak disebut tukang tambal ban daripada dipanggil preman. Tapi terkadang juga saya mikir, bukannya nama saya kagak jauh beda sama nama preman. Sama-sama berawalan P dan berakhir an. Astaga, baru sadar kalau ternyata masyarakat kagak salah sebut nama panggilan saya Man. Kok malah jadi ribet sih? No, kesini bentar. Lu tahu kagak kemana perginya temen gua? Tanyaku ke penjaga warung. Temen yang mana Thomas? Tanya Tarno balik. Yang hitam legam, kumisan dan bertato gambar kupu-kupu itu loh Kang. Oh, yang tadi datang sama kamu itu toh Din? Udin manggut-manggut kayak marmut. Jadi waktu Udin mesen rokok, dianya keluar warung mas, terus kayak nemuin seorang cewek gitu, terus jalan ke arah selatan ngikutin itu cewek. Lah, itu kan arah makam, sautku dengan dahi mengkerut agar terkesan rada sangaran dikit. Iya mas, betul dia ke arah makam. Saya manggut-manggut, Udin pun ikutan manggut-manggut. Saya berpikir sejenak, Udin pun ikutan mikir. Kesel sama gerakannya refleks gua sikut, itu karung beras. Udin meringis kesakitan. Sampai penjaga warung ikutan ngeri ngeliat gerakan saya, lalu buru-buru nunduk, mukanya memucat, tatapannya ke bawah meja. Saya bengong, penasaran dengan apa yang dilihat pemuda itu. Kecewa karena saya cuma nemuin adanya seekor kucing di bawah meja. Kucing itu mandang saya balas memandang itu kucing. Sedih, kenapa Tarno lebih mempercayakan pandangannya ke kucing daripada ke muka saya. Sebegitu parakah muka saya. Berbekal informasi dari Tarno, buru-buru saya ngajak Udin ke makam. Kagak lupa saya sama Udin nyamperin seorang ustadz yang amat terkenal di kampung. Panjang lebar saya bercerita tentang jalan sesat yang sudah saya tempuh. Astagfirullahaladzim, kenapa sampai melakukan hal seperti itu Mas Parman? Tanya Pak Ustadz. Gue hilang Pak Ustadz, maka dari itu gue pingin tobat, tapi tolong bantuin nyariin temen gue Pak Ustadz. Alhamdulillah dengan segala pertimbangan akhirnya itu Ustadz nyanggupin. Ya sudah, Mas Parman sama Udin pergi dulu ke makam. Pancing arwahnya si Saropah buat nemuin Mas Parman. Saya akan segera datang ke TKP beserta keluarga Saropah. Wah, aku kagak ikut man, tolak Udin sembari bergidik ngeri. Lu harus ikut Din, nemenin gua ke makam. Tapi man, aku udah ada janji mau nganterin tetangga kampung sebelah mau beranak. Emang apa hubungannya lu sama tetangga kampung sebelah Din? Udin nunduk sebentar lalu menggeleng kencang. Jangan khawatir, saya akan membekali kalian dengan raja asma Allah. Insya Allah arwah Saropah kagak akan berani mendekat ke kalian, saut Pak Ustadz seakan-akan tahu kegalauan saya. Akhirnya saya lega setelah menerima pegangan dari Pak Ustadz dan memohon doa restu Pak Ustadz. Saya nyeret Udin lagi ngajak jalan ke arah makam. Itu anak berontak kagak karu-karuan. Peduli amat sama rengekan buntelan spray. Kagak lama sambil narik badan Udin,
kami nyampe tepat di pintu masuk makam. "Lu masuk duluan, Din." Saya dorong-dorong badan si Udin. "Tidak, Man, jangan paksa gua," tolak Udin tegas. Saya mendelik. Udin mengkerut lalu meralat kata-katanya. "Kayaknya kita datang di waktu yang kurang tepat, Man." "Maksud lo?" Saya ngelirik heran ke arah Udin. "Ya harusnya kita datang saat si Jono sudah dikeroyok itu pocong sama temen-temennya. Udah bengep semua, udah terseok-seok jalannya karena kebanyakan nyandung-nyandung lisan saat lari." Saya ngamuk. Refleks Udin nutup mulutnya dengan kedua tangan. Malam semakin gelap, udara malam semakin dingin. Suasana di makam itu begitu hening dan sepi. Saya ragu-ragu masuk ke dalam makam. Sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Saya belum melaksanain aksi saya. Masih ngelihat situasi. Celingak-celinguk, ngedip-ngedipkan mata. Terakhir, nyisir rambut saya dengan jari. Tiba-tiba di antara keraguan-keraguan pandangan saya tertambat pada sosok wanita cantik yang berdiri di antara pohon akasia di luar area makam. Cewek itu imut abis, cantik, bergaun terusan merah marun, berkuncir kuda. "Din, ada cewek." Saya nyenggol tangan Udin. "Mana, Man?" Mata Udin berputar-putar mencari-cari sosok yang saya maksud. Kebablasan, itu mata berputar sampai juling-juling. Heran, itu buntelan kenapa begitu cepat reaksi kalau dengar cewek cantik ada di sekitar dia. "Itu di bawah pohon akasia." Tanganku nunjuk ke arah cewek itu. Jangan-jangan itu hantu, Man. Masa tengah malam begini ada di dekat kuburan?" Saya curiga juga begitu ngedenger ucapan Udin. Saat mandeng curiga, kagak taunya itu cewek datang nyamperin kami. "Bisa minta tolong, Mas?" Cewek itu ngeluarin kata-kata. "Tuh kan, Din, apa gue bilang? Itu cewek asli, buatan emak sama bapaknya. Beda sama lu yang terbuat dari tepung terigu." "Bisa kan, Mas? Saya cuma minta tolong dianterin ke perempatan jalan itu. Saya takut sendirian." Cewek itu nunjuk jalan utama di depan makam. Saya bengong. Udin pun kagak kalah bengongnya. Lah, itu perempatan kan biasanya deket dipandang mata. Kenapa malam ini nampak begitu jauh? "Saya dari jauh, Mas, mau ke kerabat, tapi duit saya dipalakin sama tukang ojek. Terus saya diturunin di sini. Semua barang-barang saya dibawanya. Tinggal selai pakaian yang nempel di badan saya aja yang tersisa." Itu cewek cerita sambil terisak. Saya sama Udin saling berpandangan. "Untung saja saya kagak diperkosa, Mas." Tangis cewek itu semakin pecah. Kalimat itu menggema di hati saya. Selama ini saya sering malakin. Kagak peduli orang laki-laki, perempuan, tua, muda. Bedanya, saya kagak pernah sampai memperkosa. Serasa mau nangis. Pengen nangis sambil meluk-meluk itu cewek. Dada saya sesek. Perasaan dan imajinasi saya terseret cerita dia. Saya ngebayangin andai jadi dia. Tapi mana ada mantan preman nangis. Saya lirik Udin. Tapi Udin ngilang. Saat saya cari-cari ternyata si Udin udah berpindah ke pojokan gapura makam. Sembari nangis-nangis nyayat hati. Tangannya gebuk-gebuk tembok pembatas makam. Dramatis sekali. Rupanya Udin ikutan ngerasain derita itu cewek. "Udah, Man, anterin yuk. Kasihan itu cewek," ajak Udin. Bertiga akhirnya kami jalan. Aneh, perempatan jalan yang harusnya dekat dari makam, kenapa tahu-tahu jadi begitu jauhnya? Itu cewek jalan mendahului. Saya sama Udin pas di belakangnya. Semilir angin bertiup semakin dingin. Entah kenapa sekian detik bulu kuduku berdiri. Perasaan mulai kagak enak. Tiba-tiba, "Din, lihat punggung cewek itu." Tangan saya nunjuk-nunjuk itu cewek. Badannya menggigil. Pandangan Udin ngikutin arah telunjuk saya. Kami berdua sama sekali kagak ngedipin mata ngelihat pemandangan di depan. Punggung itu cewek berlubang, dipenuhi belatung, seperti borok yang sudah membusuk dan baunya sangatlah anyir. Kok lobang, Man? Itu pasti sundel bolong." Udin terkaget-kaget lalu mencelat kabur, sembari berteriak-teriak kalap, lari sampai ngepot-ngepot. "Tolong, ada sundel." Tubuhnya gesit, terkatung-katung antara lompat dan mengayunkan kaki, sesekali muterin pohon lalu lari lagi. Terakhir saya lihat si Udin tiarap dengan sukses, semaput mungkin. Saya merhatiin kejadian itu hingga beberapa detik, tanpa saya sadari itu cewek udah ngilang. Ternyata saya sudah berada di tengah makam. Saya makin bingung. Baru nyadar bahwa yang barusan saya antar adalah sosok sundel bolong, penghuni makam angker itu. Belum bilang rasa heran sekelebat bayangan sudah bermain-main di depan mata.
Kaki saya kaku, badan gemetar, nyali mengkerut. Saya tahu siapa yang sedang saya hadapin. Pocong si Saropa. Iya benar, pocong si Saropa sedang mengitari saya, berpindah-pindah dari satu nisan ke nisan yang lain. Melompat beberapa kali di tempat, lalu terbang nyirip ke samping. Mukanya merah menyala penuh dendam. Parman, Parman. Suara itu menggema. Saya harus beranikan diri, kagak boleh takut. Harus pulang ngebawa Jono sama Udin plus obat nyamuk emak. Apa jadinya kalau pulang kayak tentara yang kalah sebelum berperang? Saya pasti malu sama emak, malu sama tetangga kiri kanan, malu sama Pak RT, malu sama kambing pambing piaraan Warto, sahabat saya. Yang paling utama malu sama Ani, yang selama ini saya taksir mati-matian dan keseringan nolak saya hidup-hidupan. Cong, balik ke Jono, gua tuker sama tali pocong punya lu. Rada bergetar suara saya, antara takut dan nyoba berani. Parman. Pocong itu semakin muter-muter dengan riangnya. Kayaknya dia kagak bisa mendekat ke arah saya. Selompret ini pocong. Mata saya sampai ikutan muter-muter gara-gara ngikutin gerakan dia. Pocong Saropa kagak mau diem di tempat, terus maju lalu merangsek. Berusaha ngedeketin, kali ini saya yang keter. Kenapa ini pocong kagak ada mundur-mundurnya sama sekali? Berkilo-kilo pertanyaan seakan menimpa di otak. Saat-saat bahagia akhirnya datang. Pak Ustadz dan penduduk nongol membawa obor menuju ke arah makam. Hilang sudah ketakutan. Rombongan Pak Ustadz segera membentuk lingkaran. Entah apa yang diucapkan Pak Ustadz. Yang saya lihat cuman gerakan mulut Pak Ustadz. Sementara penduduk lainnya berkompat-kamit membaca doa. Pocong si Saropa masih berkeliaran di antara nisan ke nisan dan berhenti di salah satu dahan pohon beringin. Parman, mana tali pocong si Saropa? Buru-buru berlarian kecil menghampiri beliau. Lalu nyerahin kotak kecil yang sudah dari tadi saya bawa dari rumah. Kagak berapa lama kemudian Pak Ustadz membakar tali pocong tersebut. Lalu terdengarlah suara jeritan yang memecah keheningan malam itu. Suara pocong meracau, menjerit histeris seperti menahan sakit. Sekian menit kemudian suasana kembali sepi. Saya lihat itu Ustadz ngusap mukanya dengan kedua tangannya. Alhamdulillah, semua sudah berakhir, Mas Parman. Asal Anda berjanji tidak mengulangi jalan sesat seperti itu lagi, ujar Pak Ustadz menasehati. Saya manggut-manggut nyesel karena harus tersesat di jalan yang salah selama ini. Sudah hampir subuh saat penduduk berpencar mencari si Jono dan Udin. Lagi-lagi keduanya ditemukan tergeletak di atas makam si Saropa. Dan dari penjelasan penduduk pula, akhirnya saya tahu bahwa Aki dukun tempat saya meminta jimat adalah orang Sableng alias gendeng. Penganut dan pecinta ilmu hitam kagak kuat ngelakoni ilmunya hingga Aki dukun itu jadi gila. Tok tok tok. Siapa sih malam-malam ngetok pintu? Siapa di luar? Gua man, bukan pintu dong. Suara cempreng Udin nongol. Dengan malas-malasan saya ngebukain pintu. Di balik pintu sudah berdiri si Udin sembari ngebawa senter sama kentongan. Emang ada apa, Din? Temenin gua ngeronda, man. Ogah, gua kira mau ngajakin makan malam. Udin bengong. Jangan nunduk dong, saut Udin mendelik sewot. Saya masuk ke dalam rumah tidak lupa nutup pintu sekeras-kerasnya. Sebelum benar-benar ketutup, itu pintu masih sempat mampir ke jidat Udin. Waduh, Udin teriak kesakitan. Tak tak tak, pintu kembali diketuk. Ayo dong man, gue takut sendirian, kata Udin setengah merana di balik pintu. Emang yang lain pada kemana? Sueb kagak bisa jaga karena sakit. Otong ketiduran, Samsul cuti ngelahirin. Maksud gue istrinya ngelahirin. Saya bengong. Akhirnya kagak tega juga ngebiarin si Udin ngeronda sendirian. Takut ngilang aja itu anak, pindah ke rumah janda Subaida. Nah, si Subaida ini kakak kandung si Saropa. Saya beranjak dari tempat tidur, lalu pamitan ke emak. Mak, Parman ngeronda dulu. Saya nyamperin emak yang lagi baring-baringan di kamar. Hati-hati man, kalau ketemu Saropa, lu ngadu aja ke Pak Ustadz, ujar emak ngingetin. Meskipun perasaan saya itu sih kagak ngingetin tapi nakut-nakutin. Oh ya man, lu tadi udah makan? Saya terharu atas perhatian emak. Pelan saya ngangguk hampir nangis sesegukan. Sendoknya masih utuh kan? Kagak ketelen lu. Bukannya apa-apa, cuma sendok di rumah kan tinggal 2 biji. Emak takut ntar kagak punya sendok lagi buat nyeduk sayur.
Saya bengong, sementara si Udin cekikikan ngetawain saya. Malam yang dingin, suara jangkrik bersaut-sautan. Saya jalan beriringan dengan Udin. Mata masih ngantuk, tapi demi pertemanan mau kagak mau, saya kepaksa mau. Masih trauma dengan pocong Saropa, jalan saya rada kurang tenang. Nyampe di pos kampling, saya langsung selonjoran ngelemesin badan di balai-balai, sementara Udin duduk di atas sebuah batu besar sambil naikin sarungnya sampai sebatas bahu. Kok sepi begini, Din? Pak RT mana? Otong mana? Lah ini anak, udah dibilang mereka kagak bisa hadir. Saya cuma melengos masa bodoh, sepi banget. Kagak tahu pada kemana hewan-hewan malam yang biasanya bernyanyi, tumben kagak ngeluarin suara. Tiba-tiba dari balik semak ada suara mencurigakan. Suara apa itu, Man? Tanya Udin, saya menggeleng. Coba lu tengokin, Din. Ogah, gue takut. Ah, lu dasar cemen. Jalan ngampirin semak-semak di belakang pos. Celingak-celinguk mastiin apa yang ada di baliknya. Kosong, saya kagak ngelihat apa-apa kecuali kucing yang lagi kawin. Man, gue tinggal bentar ya, mau ngeronda di rumah Subaida. Siapa tahu itu janda lagi kehilangan sendalnya, mau bantu nyari. Udin sok-sokan jadi pahlawan berusaha ngehindar dari tugas jaga. Dasar kupret, emang lu niatnya ngajakin gue cuma buat jadi pengganti lu? Udin cuma mingkem, mikir keras. Ya udah, kita berdua aja keliling kampung. Saya ngangguk setuju. Jadilah kami berdua ngiterin kampung. Tapi yang bikin heran, Udin selalu ngajakin lewat belakang rumah si janda kembang. Rumah itu memang sunyi. Ada sumur dan kamar mandi di luar rumah utama. Sedikit remang-remang karena penerangan lampunya hanya 5 watt. Ada jendela kecil yang menghubungkan antara dapur dan halaman belakang rumah. Di atas jendela itu terdapat ventilasi. Udin berjalan melangkah mendekati jendela itu, ngintip-ngintip persis maling. Saya makin heran sembari mengernyitkan dahi. Lama Udin berdiri di situ penasaran. Saya pun ikut jejak si Udin. Lihat apa sih lu, Din? Itu, Man, ada cewek cantik lagi duduk di kursi meja makan si Subaida. Mana? Kagak ada tuh. Pandanganku menyapu ke sekeliling rumah Subaida. Di dalam dongok. Udin ngejendul kepala saya. Setelah ngintip ternyata beneran yang dikatakan si Udin. Ada cewek yang lagi nangkring di kursi meja makan. Pakai daster putih dengan rambut panjang tergerai indah. Kaki Udin mancit di atas pot yang ada di halaman belakang dekat sumur. Sonoan, Man, kagak kelihatan nih. Lu yang rada sonoan. Gua kan juga pengen kebagian rezeki. Ah, kagak bisa. Udin ngejambak rambut saya. Berebut ngintip, dorong-dorongan, citak-citakan, tarik-tarikan kolor. Akibatnya si Udin jatuh kedebukan, meringis kesakitan. Tinggal saya yang asik mentelengin itu cewek. Aneh, sepertinya dia tahu kalau ada sepasang mata yang ngintipin. Lalu nengok seraya menyeringai sadis, lalu tertawa cekikikan. Masya Allah, muka itu cewek begitu menakutkan. Persis kuntilanak. Apa emang kuntilanak ya? Ah bodoh, ngapain saya mesti nyari tahu biodata itu cewek? Din, itu Kunti, Din. Geragapan saya ngasih tahu Udin. Kutil siapa? Dengan begonya Udin nanya. Kutil, Din. Kuntilanak. Alah, orang yang kutilan masih anak-anak ngapain lu ribet? Jawab Udin nyantai. Saya makin melotot. Kagak peduli sama Udin yang masih ngeyel. Buru-buru saya kabur dan angkat kaki dari rumah itu. Badan montang-manting kagak karuan. Ninggalin Udin yang masih berusaha mancit lagi di pot. Naas, karena kakinya ditakdirkan pendek, Udin mesti berjuang mati-matian agar bisa mancit dengan sukses. Hasilnya buntelan spray bergelantungan mirip monyet, lupa pakai sarung. Sekian detik kemudian dari kejauhan saya ngelihat wujud pocong. Saropa nongol di pinggiran sumur. Mungkin ngerasa kali, tanpa sengaja Udin nengok ke arah sumur, mukanya jelas terkaget-kaget. Wah, pocong kutilan. Refleks dia balik kanan mau lari. Celaka. Belakang Udin pas tembok kamar mandi. Begitu putar balik, jeduk. Itu karung beras langsung nyantap dan kejedot tembok. Sukses dia pingsan. Keesokan harinya Udin keluar dari balik kamar. Kepalanya dililit perban. Entah gimana kejedotnya sampai parah begitu. Saya jadi ngerasa bersalah, tersiksa setengah mati. Udin ngerintih tertahan. Maafin gua atas kejadian semalam, Din. Tapi ada kabar gembira buat lu. Kabar apaan? Bang Jono mau nengokin lu, jawabku sambil meringis.
Kapan? Besok. Hari apa? Jumat. Mau ngapain? Nengokin dulu. Hari apa, Man? Jumat besok. Nengokin gua. Plak. Giliran saya yang pening. Udin yang nyengir ngenes, keterlaluan nanya diulang-ulang. Kepo amat lu. Gegara kejedot, kepala gue kagak normal, Man. Saat nongkrong di teras rumah Udin itulah si Zubaida lewat. Dia memang cantik, pantas si Udin tergila-gila. Bola mata kami sampai kagak berkedip ngelihat kemolekan tubuh janda muda itu. Permisi bang, Zubaida numpang lewat ya. Kami berdua kompak ngangguk. Dari mana Sub? Mau dibantuin nih sama abang? Kagak usah bang. Zubaida tersenyum manis. Mulan tuh Din. Mulan gimana maksud lu, Man? Mulan nemu di jalan. Kami cekikikan sambil terus melototin janda muda tersebut. Tapi saat mau berbelok ke gang sempit, sosok yang tadinya Zubaida tiba-tiba berubah jadi buntelan lepet. Itu pocong. Ah! Teriak kami hampir berbarengan lalu lari tunggang langgang. Udin kagak jelas kaburnya, padahal masih berada di area rumahnya. Entah dia ngilang kemana, saya pun kagak terlalu meduliin. Cuman berdoa semoga Udin kagak nyebur got dan nabrakin pohon. Anehnya setelah ngilang beberapa menit, Udin balik lagi masih dengan berlari-lari panik. Kok lu sembunyi kagak ngajak-ngajak, Man? Gue tersesat sampai ke rumah Zubaida. Dari situ pocong Saropa udah standby di depan pintu. Gue berusaha menghindar, tapi apes, itu pocong nyeruduk lalu ngejorokin gue ke empang. Udin ngomel-ngomel menggerutu sembari ngos-ngosan. Wajahnya udah belepotan lumpur, bajunya bau comberan. Saya nelen ludah, kagak bisa ngebayangin kejadian yang dialami si Udin barusan. Akhirnya saya nyalamin Udin lalu secepat kilat kabur pulang ke rumah. Tinggal Udin yang terbengong-bengong sendirian. Hari itu saya lagi kagak enak hati sama Udin. Masalahnya kami berdua pada berebut nolak untuk menjemput Bang Jono yang mau berkunjung ke rumah saya. Akhirnya setelah melalui Home Pimpa sama Udin sambil ngajak-ngajak emak juga yang kebagian menjemput, tetap saja saya sama si Udin. Sore selepas maghrib kami mulai berboncengan ke arah kota. Jarak antara tempat saya sama halte bis emang lumayan jauh. Mesti ngelewatin pematang sawah dulu, ngelewatin kuburan, ngelewatin perempatan plus ngelewatin gapura. Selamat datang. Total perjalanan ke kota ngebutuhin waktu hampir 1 jam. Setelah mohon doa restu emak, kami berangkat. Seperti biasa emak selalu berpesan, kalau ketemu Saropa, lu jangan ngadu ke Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz kagak bakalan ngigo denger curhatan hati lu. Ngadu saja ke Tuhan, ntar juga Saropa kapok sendiri. Saya sama si Udin saling berpandangan, lalu manggut-manggut tanda mengerti. Awal perjalanan aman-aman saja, kagak pakai acara kopi darat sama si Saropa. Hingga akhirnya kami berhasil nyulik Bang Jono dari halte bis. Muka itu bos preman kagak ada berubah-berubahnya sama sekali, masih tetap remeh. Bertiga kami berboncengan pakai motor butut Udin. Laju motor itu benar-benar merambat kayak keong. Saat ngelewatin jalan dekat kuburan yang rada-rada gelap karena lampu penerangan yang jaraknya cukup berjauhan, tiba-tiba motor mogok. Namanya juga motor butut. Begitu dinaikin 3 orang dengan muka kadaluarsa, pasti bawaannya rewel. Dari sini saya mulai khawatir tingkah rukun setan. Bang Jono yang belum saya kasih tahu bahwa pocong Saropa kembali bikin geger warga, nampak tenang-tenang saja. Lu lihat businya Din, kali aja kotor, saran Bang Jono. Kagak tuh bang, businya masih bagus. Perasaan baru minggu kemarin gua ganti. Usahain dong Din, jangan sampai kita nuntun. Setelah diotak-atik, itu motor tetap saja ngadat. Kami menyerah sembari nyesalin nasib. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu dari kejauhan nampak perempuan berjalan melenggang. Saya sempat gemeteran, mana ada perempuan jalan malam-malam gini sendirian. Begitu dekat ternyata itu perempuan cantiknya naudzubillah. Bakat playboy Bang Jono langsung keluar. Mau kemana Neng? Malam-malam kok kagak takut jalan sendirian? Ucap Bang Jono SKSD. Perempuan itu cuma tersenyum simpul tanpa bersuara, lalu berhenti pas di depan kami di bawah terang bulan. Kecantikannya begitu etnik. Gua anterin ya Neng, abang kasihan lihat Neng, takut diculik setan. Imbu Udin. Refleks saya noleh ke arah Udin sembari ngejandul jidatnya. Weh dongok, ngapain lu pakai memfitnah setan segala? Lagian kita sendiri juga kesusahan gara-gara motor butut tulung adat. Saya ngamuk-ngamuk. Udin cuma nyengir kuda sambil garu-garu kepala.
Cewek itu masih diam sambil berkedip-kedip mainin mata. Kenalin, nama gue Jono. Sebelah kanan gue Parman, sebelah kiri gue karung beras. Udin mendelik sewot, saya cekikikan. Kebangetan lu bang, masa gue dituduh karung beras? Yang bener dong. Lalu maunya apa? Bang Jono ngebentak sambil melotot. Udin langsung mengkerut ketakutan. Anu bang, maksud gue bukan karung beras, tapi kuda Nil. Udin gelegapan. Saya makin cekikikan. Bang Jono mengulurkan tangannya ke cewek itu. Diikutin Udin lalu saya. Buset, telapak tangan itu cewek dingin banget. Namanya siapa neng? Cewek tersebut tetap kagak bersuara. Masih saja tersenyum-senyum simpul. Gagu kali ini cewek. Tapi cantik-cantik masa gagu. Lu ikut kita ya neng, ntar abang antar sampai ke rumah, tawar Bang Jono. Cewek itu mandeng curiga ke arah Bang Jono lalu bersuara. Cije baje kali ya Jin, jawab cewek itu sambil tertawa mengikik. Saya bengong, Udin juga, Jono apalagi. Cantik-cantik ternyata lu bencong ya, mau ngerjain gua lu. Bang Jono ngamuk-ngamuk frustasi. Sakit hati, itu bencong nabok Bang Jono sampai mulutnya mengor. Habis nabok tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang selama ini selalu hadir dimanapun kami berada. Sosok pocong bukan lagi Saropa, sarap. Gue sama Udin teriak kompak lalu kabur tunggang langgang ninggalin Bang Jono yang masih bengong. Mungkin dia masih belum nyadar bahwa itu pocong si Saropa. Sambil mengor-mengor Bang Jono mendelik liatin itu pepesan dari atas sampai ke bawah. Begitu tahu itu buntelan kagak manci tanah. Tanpa bebibu apalagi manggil emak, Bang Jono langsung lari tanpa ngerem, ninggalin motor butut Udin. Pocong itu melayang-layang lalu ngikutin dia yang hampir nyusul saya. Panik saya lari semakin kencang, Udin sambil merem. Bang Jono, entah, karena saya kagak mau nengok ke arah dia. Makin lama lari kami makin sejajar seperti perlombaan, masing-masing dengan gaya khasnya. Seakan ngegoda, si Saropa tertawa cekikikan. Sekali-kali nongol melayang-layang di depan kami sambil nyengir, lalu ngilang. Otomatis lari kami semakin alay. Udin yang paling parah, lari sampai miring-miring. Badannya yang gendut keseringan guling-guling kalau lagi ngepot. Sendalnya sampai lepas saat dia harus jatuh ke debukan karena bersenggolan sama tubuh kekar Bang Jono. Jalanan yang rusak makin memperparah gerakan lari si Udin. Berulang kali itu anak jumpalitan sampai nyosor tanah, lalu berdiri dan nerusin lari. Kagak peduli mana pohon, mana tiang, semuanya ditabrakin. Kakinya yang muntel dan betisnya yang segede ubi sudah belepotan lumpur karena keseringan terperosok di parit pinggir jalan. Kasihan si Udin larinya montang-manting. Bang Jono kagak mau ngalah kali ini. Tas ransel yang dibawanya sesekali dibuat nimpuk si Udin kalau larinya udah paling depan. Tangan kanannya ngejambak rambut saya kalau saya berhasil ngedahuluin dia, sementara tangan kirinya berpegang erat kolor boxer Udin yang nongol dari balik celananya yang setengah melorot. Akibatnya kagak kehitung berapa kali Udin mesti nyungsep gara-gara keserimpet celananya sendiri. Di sela-sela gerakan cepatnya tidak henti-hentinya Udin berteriak sambil berdoa. Ya Tuhan, lindungi motor butut gua, itu motor belum lunas ya Allah, gua belinya nyicil dari Sueb. Udin benar-benar somplak. Jarak sekian meter pocong Saropa udah kagak nongol ngedadak di depan mata. Mungkin udah kecapean itu setan. Setelah ngerasa pocong Saropa kagak ngejar-ngejar lagi, kami bertiga langsung berhenti pas di depan warung kopi yang udah tutup. Dengan nafas ngos-ngosan dan mulut yang masih mengor, Bang Jono protes atas ketidakjujuran saya tentang si Saropa. Sambil ngejogrok, saya ngejelasin kalau Saropa kembali beredar karena dendam kesumatnya. Dengan wajah sangar dan suaranya yang keras, Bang Jono berkata sembari berteriak lantang macam orang yang lagi berorasi. Pulangin gua man, pulangin ke orang tua gua sekarang juga. Mulut gua mengor gara-gara kalian, jerit Bang Jono hampir gulung-gulung. Saya sama si Udin kaiter saling berpandangan. Kami takut, jangan-jangan Bang Jono kesurupan masal. Maksud saya yang masuk ke tubuhnya 5 atau 10 setan. Udin langsung menyenggol-nyenggol tubuh saya. Lu balikin ke asalnya tuh Jono man, lepasin aja di halte biar digondol WW, atau paling kagak ditemui Satpol PP. Pak, ngapain lu nyebut-nyebut bangsa setan lagi? Jono kesal. Udin ngelus-ngelus bekas gambaran tangan Bang Jono. Ini hampir tengah malam, jarak ke rumah lebih dekat daripada jarak ke halte bus dongok. Mereka berdua diam. Saya meres otak.
mikir gimana caranya balik ke tempat tadi buat ngambil motor si Udin. Baru besoknya kami mesti ke tukang urut untuk ngebenahin mulut Bang Jono yang udah kagak sesuai tempatnya. Tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri, tengkuk seperti ada yang niup-niup, ngerasa ada yang aneh. Buru-buru saya nolak ke samping. Alamak, badan saya langsung gemeteran, keringat dingin menetes. Halusinasi berlebihan ngelihat iketan kuncir si Saropa begitu deket sama hidung saya karena posisinya jongkok. Pas bersebelahan sama saya, yang ngejogrok paling pojok setelah Udin dan Bang Jono. Kain kafan pembungkus badannya dekil belepotan tanah, sementara mulut dan matanya terselip kapas. Apa tadi dia ikutan nyungsep ke parit saat ngejar-ngejar kami sampai kain kafannya lusuh begitu? Terus ngapain dia ikutan ngurumpi di sini? Padahal kami kan kagak ngegosipin dia. 1000 tanda tanya seakan nimpa kepala saya. Belum sempat ngasih kode, agaknya Udin sama Bang Jono udah tahu duluan. Alhasil mereka semburat kagak karuan. Udin yang sedang duduk ngejogrok sampai harus lari sambil jongkok, saking kagak kuatnya nahan rasa takut. Sementara si Jono udah ngilang masuk persawahan. Dan saya jangan ditanya, karena pocong Sarofa udah sukses ngebikin saya pingsan di tempat. Menghindar dari kejaran arwah si Sarofa, saya sama si Udin ambil keputusan buat ngikut Bang Jono balik ke Jakarta. Mungkin dengan begitu si pocong bakalan berhenti ngikutin kami. Pocong kagak bakalan bisa naik kereta karena tangannya kagak bisa megang tiket. Pocong kagak bakalan bisa naik angkot karena dia kagak bisa melambai. Paling banter dia bakalan baring-baring di jalan biar angkot berhenti supaya roda-rodanya nabrakin dia lalu ngerem mendadak. Nah lo. Jadilah hari itu saya sama si Udin jadi penghuni baru Jakarta dan numpang tinggal di rumah enyaknya Bang Jono. Hari itu saya sama Udin diajakin Bang Jono ke warung buat dikenalin sama teman-temannya. Weh, Parman, Udin, sini. Bang Jono manggil kami berdua. Tuh kan, mana preman dan mana Parman. Saya pun kagak tahu. Saya jadi ngerasa tertekan sama nama panggilan saya. Ada apa bang? Kami menghampiri Bang Jono. Lu punya tato kayak beginian kagak? Bang Jono membuka kancing bajunya sembari menunjukkan ke arah dadanya yang dipenuhi bulu-bulu rambut. Di balik bulu-bulu itu ada gambar kepala elang di blok warna biru dan kehijau-hijauan. Saya sama Udin saling berpandangan. Emang sering lihat orang punya tato, tapi tato yang dimiliki Bang Jono sangat berbeda dengan tato-tato lainnya. Foto, gue punya banyak kok bang, jawab Udin ngawur. Saya mendelik lalu ngejendul kepala Udin. Coba ngeplesetan lu Din, maksud babe itu tato bukan foto. Udin tersenyum kecut. Kalau lu belum punya yang beginian, lu berdua masih dianggap preman kampungan. Saut pria di sebelah Bang Jono sambil nunjukin lengan kirinya ke arah saya. Pria itu biasa dipanggil dengan sebutan babe. Sangar, tato yang ini malah bergambar ular naga. Lo belum punya kan? Babe bertanya ke saya. Kami berdua menggeleng bebarengan. Belum beh, gimana cara ngebuatnya? Tanyaku penasaran. Jujur saya tertarik bisa punya gambar-gambar di tubuh seperti yang dimiliki Babe dan Jono. Mereka yang berada di warung dan kebetulan mendengar percakapan antara saya dan Babe langsung tertawa ngakak. Saya bengong, Udin apalagi? Badan lo ditusuk-tusuk pakai jarum tato terus digambar sesuai keinginan lo. Jelas Jono. Saya manggut-manggut meski sebenarnya rada kagak ngerti juga. Bukannya ditusuk itu sakit bang? Gimana lu mau jadi preman kalau ditusuk aja lu takut sakit? Kata Bang Jono kecut. Saya makin bengong, Udin yang manggut-manggut. Tenang, lu jangan takut. Sekarang gua kasih pilihan, balik ke rumah dengan tato atau balik ke kampung ketemu Saropa. Sebagai ketua, saya malu punya anak buah cupu kayak kalian berdua. Imbu Bang Jono. Kata-kata Bang Jono bagai petir di siang bolong. Coba bayangin, gimana caranya saya harus nyari tukang menggambar begituan kalau Bang Jono kagak ngasih tahu di mana tempat tukang-tukang itu. Sebelum sempat bertanya lagi, Bang Jono dan Babe sudah keburu angkat kaki dari warung Pak Wati. Saya sok. Saya histeris. Udin tersenyum ngenes. Benar-benar saya kagak bisa ngebayangin gimana kalau saya harus terlunta-lunta di kota Jakarta ini. Jangan sampai kita dipulangkan secara paksa man. Gue belum siap ketemu sama si Saropa. Rengek Udin memelas pendapat sama saya. Saya putus asa. Tapi ternyata keberuntungan masih berpihak pada kami. Ada info dari teman baru yang bilang kalau kami bisa nyari tukang tato di mall.
Pilihan jatuh ke Mall Mangga 2 karena lebih dekat dari tempat tinggalnya Jono. Selepas maghrib kami berburu tukang tato. Sebelum masuk mall, Udin dengan ramah menyapa satpam dan menyalaminya. Saya geli sendiri ngeliat kelakuan Udin. Setelah muter-muter akhirnya kami nemu juga tukang tatonya. Banner besar di depan standnya terpampang dengan jelas, menerima segala macam pembuatan tato, permanen dan temporari. Mungkin ini yang dimaksud, karena terlalu lama bengong di depan stand, seorang cewek berdandan aneh datang nyamperin. Hidungnya beranting, bibirnya juga, rambutnya panjang tapi potongan rambut yang paling atas sedikit rada-rada jabrik. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya cewek itu. "Mau tato?" jawabku sama Udin hampir berbarengan. "Siapa yang mau ditato?" tanya si mbak. "Dia." Gue sama Udin saling tunjuk dan saling pandang. Jujur saya takut kena jarum, apalagi belum minta izin sama emak. Akhirnya saya berhasil ngebujuk Udin agar mau ditato duluan dan saya nyusul minggu depan. "Ya udah gua aja mbak," nyerah juga si Udin. "Memang mau tato temporer atau yang permanen?" Saya garu-garu kepala, nyenggol Udin yang melongo keheranan. Sumpah saya kagak ngerti apa yang dimaksud si mbak dengan kata temporer dan permanen. Sekolah saya kagak tamat SD, tapi saya cukup malu untuk bertanya. Akhirnya saya putusin juga milih kata pertama yang disebutin si mbak tadi. "Temporer," jawabku mantap. Sengaja saya nyuruh Udin tato di bagian punggungnya, sekalian buat kejutan si Jono, juga Babe. Si mbak mulai sibuk mencoret-coret. Sebelumnya saya nyaranin ke Udin agar milih gambar tato yang sangar. Biar bukan hanya Jono dan Babe yang ketakutan, tapi juga Saropa. Dan untungnya Udin nurut. Ternyata apa yang diceritain si Jono semua bohong. Bang Jono bilang kalau tato itu harus ditusuk-tusuk pakai jarum. Padahal jujur, saya udah ngebayangin rasa sakitnya. Kagak taunya Udin justru tersenyum-senyum geli saat dicoret-coret si mbak. Butuh waktu hanya 25 menit untuk menggambar model tato yang Udin pesan. Setelah ngebayar beberapa ribu, buru-buru kami keluar dari stand itu. Sepanjang perjalanan saya ngebayangin mimik muka Bang Jono jika nanti tahu tato Udin. Bang Jono pasti berdecak kagum atas keberanian Udin. Emak pasti ngelem saya karena kuat Imron. Subeda bakalan berharap cinta Udin dan Babe. Babe pasti ngerasa semakin tua. Nah lo, kagak nyambung kan? Nyampe depan gang warung Pok Wati kelihatan tutup. Mungkin karena malam yang mulai larut, jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Kenapa sepi? Pada kemana orang-orang, Din? Apa udah pada mangkal di posnya sendiri-sendiri? Ada selamatan kali man. Bang Jono sengaja nyuruh kita ke mall biar kita kagak kebagian ayam panggang, gerutu Udin. Saya ngecita kepala Udin, itu anak langsung meringis. Tiba-tiba dari ujung jalan terlihat seorang tinggi besar sedang mengayuh becak dengan memuat satu penumpang di atasnya. Tapi yang ngebuat saya sama Udin terbengong-bengong dan keheranan adalah penumpangnya. Kian lama itu becak yang dekat, pemandangan makin mengerikan. Man, itu kenapa dia nyampe juga ke Jakarta? Udin nunjuk-nunjuk itu becak. Bibirnya gemeteran, sontak saya ikut gemeteran. Badan panas dingin, mata kagak lepas-lepasnya ngelihat penumpang becak tersebut. Sangat jelas bahwa yang ada di becak itu bukan sekedar penumpang biasa, tapi sosok pocong dengan wajah rusak yang dipenuhi borok dan belatung. Kain kafannya nampak lusuh. "Parman, Udin!" Terdengar suara memanggil mendayu-dayu. Pocong Saropa berada di atas becak yang sedang berjalan ngelewatin depan kami. Mukanya yang mengerikan nengok ke arah kami. Saropa, tolong, Hansip, Satpol, tolong. Udin kagak kalah-kalapnya. Sontak kami lari kalang kabut, kami zigzag, kami berebut saling ngedahuluin, tarik-tarikan, jambak-jambakan, dorong-dorongan. Itu pocong cuma ketawa cekikikan, menggema di telinga kami. Kagak peduli kami tetap berlari ke arah jalan raya yang sepi. Sampai di pertigaan tiba-tiba Udin berhenti mendadak. Refleks saya ngerem. "Kenapa, Din?" "Kenapa mesti takut sama Saropa, man?" "Maksud lo?" "Kan gue sekarang punya tato. Kita tunjukin tato itu ke Saropa biar dia yang gantian loncat-loncat ketakutan," usul Udin. Saya berpikir sejenak, lalu manggut-manggut setuju. Udin benar, dia kan punya tato baru. Setelah melalui kesepakatan, akhirnya saya nyeret Udin kembali ke ujung gang tadi. Celingak-celinguk pandangan saya menyapu tiap sudut jalan. Sepi, kami kagak nemu abang becak beserta Saropa.
Ngerasa menang, saya sama Udin cekikikan. Tuh kan apa gue bilang, mungkin tadi yang ngedenger kita ngomongin tato. Gue yakin tato yang ada di punggung gue bakalan bisa bikin Saropa histeris kesetanan. Wah, berarti itu tato banyak fungsinya ya, Din? Udin tersenyum-senyum bangga. Jujur saya kagak tahu Udin tadi nato punggungnya dengan gambar apaan, karena tadi saya nunggunya rada jauhan. Ke kota naik becak, apa kagak pegel tuh si Saropa? Gua pun kagak bisa pikir, Din. Dari mana si Saropa dapat ide buat nyusul kita ke Jakarta sambil ngebawa becak? Coba lu hitung, berapa kali dia mesti loncat dari kuburan ke jalan raya agar bisa nyampe ke pangkalan becak? Udin mikir sembari mengerut-ngerut kening. Saat kami mikir itulah, tiba-tiba sosok Saropa nongol di belakang Udin sambil berdiri bersedekap dengan tangan terikat erat sembari matanya melotot. Saya nunjuk-nunjuk ngasih kode itu karung beras. Ada apa, Man? Tuh belakang lu ada si Saropa. Jawabku terbata-bata. Saya nelen ludah tanpa berani mandeng itu pepesan. Di saat itu saya langsung keinget tato. Sekarang saatnya, Din, buka baju lu. Agaknya kali ini Udin nyambung dengan apa yang saya maksud. Buru-buru Udin mengangkat kaosnya tinggi-tinggi tanpa nengok ke belakang. Sedetik, 2 detik, masih hening. Lalu terdengarlah suara cekikikan. Saropa kagak ngeloncat-ngeloncat ketakutan seperti perkiraan kami. Itu pocong malah ngikik semakin keras. Saya heran, Udin apa lagi? Din, kenapa tuh pepesan, ha? Kagak takut? Mang, tato lu gambar apaan? Tanyaku penasaran masih dengan setengah gemeteran. Udin diam sejenak lalu ngejawab dengan sedikit nada bangga. Gambar tuyul. Saya semaput. Saya sama si Udin nerima tantangan. Kali ini saya mesti gantian mengejar-ngejar pocong si Saropa. Berawal dari sakit hati dan dendam, saya sama Udin sepakat buat ngusir itu preman setan. Didukung Bang Jono dan sponsorin oleh emak. Malam sedikit bersahabat, bulan bersinar terang ditemenin bintang-bintang kecil yang nampak berkelip-kelip dari kejauhan. Langit jadi begitu ramai. Sambil nungguin kopi bikinan emak, saya sama si Udin ngerumpi di bangku kayu bawah pohon mangga depan rumah. Angin semilir sedikit menggoyangkan dahan-dahan hingga menimbulkan hawa yang melenakan, sejuk dan adem. Saya jadi betah ngejogrok di situ. Lama-lama gerah juga ngeliat Saropa mondar-mandir kayak setrikaan, Din. Keluhku memulai pembicaraan. Gua apa lagi? Tuh pocong bawaannya ngirim mulu, pengen ngurusin hidup kita. Itu masih seikat, Man. Coba bayangin kalau 5 ikat yang ngejar-ngejar kita. Udin ikutan terbawa emosi. Saya manggut-manggut kayak marmut. Gue jadi ngebayangin gimana repotnya mesti lari ngindarin 5 ikat pocong sekaligus. Kebayangkan kalau kita disangka pengembala pocong. Dengar-dengar Marpua mati dan jadi pocong juga, Din. Ah, yang benar. Emang lu kenal Marpua? Tanyaku balik. Kagak, jawab Udin tanpa ngerasa berdosa. Saya mingkem. Udin senyum. Weh, kalian ngikut kagak ke pangkalan? Bang Jono datang dari arah dalam rumah menghampiri tempat kami nongkrong. Penampilannya udah rapi amat. Setelan kaos kutung yang memperlihatkan tatonya plus celana jeans pendek cukup ngebuat orang cater ketakutan. Benar-benar sangar. Begitu ditengok ke bawah lagi, Bang Jono pakai slop. Saya sama Udin ketawa cekikikan. Hari ini gue lagi males banget, Bang. Gue juga. Kami masih ngatur siasat buat balas dendam ke Saropa, jelas Udin. Lalu Udin ngejelasin gimana caranya bikin pocong Saropa kapok dan balik ke alamnya. Saya sama Bang Jono manggut-manggut tanda mengerti. Berarti kita nyamperin makam Saropa? Tanya Bang Jono. Udin mengangguk. Besok kita pulang kampung. Lu kebagian tugas ngejambak kuncir Saropa, Din, kata Bang Jono. Parman biar ngelepasin iketan morinya, biar gua yang nelanjangin, tambah Bang Jono. Saya mendelik kaget. Udin keselak singkong. Mau bikin kapok Saropa, apa mau merkosa setan lu, Bang? Protes Udin dahsyat. Saya ngangguk setuju sembari ngebenerin bibir Udin yang mengor karena keganjal singkong. Bang Jono bengong, lalu mengeralat kata-katanya. Maksudnya, gue bagian nanam Saropa. Giliran saya sama Udin yang bengong.
Saat asik ngerumpi pocong, tiba-tiba bertak. Kami dikagetkan pentil mangga yang jatuh mengenai bangku kayu. Sontak kami nengok ke atas pohon mangga bebarengan. Yang bikin saya heran karena itu pentil jatuhnya kagak sewajarnya, seperti ada yang sengaja ngelempar. Dan beneran, dari bawah pohon kelihatan sosok perempuan berdaster putih, berambut panjang, nangkring di atas dahan sambil cekikikan khas kuntilanak. Kami ngelihat kuntilanak itu sedang bergelantungan sambil nguping pembicaraan kami. Karena target perburuan bukan dia, jadilah kami bertiga lari kocar-kacir nyelamatin bangku. Itu temennya Saropa, man. Udin histeris selalu mencelat ninggalin saya sama Bang Jono yang lagi tarik-tarikan bangku. Naas bin apes karena itu kuntilanak langsung melayang dan meluncur ke bawah ngambil alih posisi duduk di bangku. Semburat, kalap, kacau. Suasana jadi kian mencekam tatkala Udin balik lagi buat ngambilin sandal jepitnya yang masih ketinggalan di bawah pohon sambil teriak-teriak macam orang mau beranak. Sendal gua, man, tolong selamatin sendal imut gua. Mendengar ketawanya yang makin sadis, terpaksa kami ikhlasin tempat tongkrongan yang udah jadi base camp sehari-hari, plus ngerelain sendal Udin yang berada pas di bawah daster si kuntilanak. Sambil lari tidak lupa saya nyeret si Udin yang lagi meratapi sendal kesayangannya. Kagak peduli mulutnya yang bawel nyumpahin itu kunti, kami bertiga masuk rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Nyelonong ke kamar, saling berebut naik ke dipan. Nyungsep nungging bersamaan, tarik-tarikan selimut, dorong-dorongan. Bantal, guling, dipaksain buat mukep muka. Pipi Udin yang gelambir sampai dikira bantal sama Bang Jono. Begitu disaut, terdengar jeritan memilukan Udin. Aduh! Terakhir saya ngedengar suara ketepuk, brak. Alhamdulillah Udin udah guling-guling di lantai bawah ranjang sembari meringis kesakitan. Bentuknya persis seonggok karung beras. Rupanya Bang Jono berhasil ngejorokin badan buntelnya saat berebut naik kasur yang emang cukup buat 2 orang. Ngerasa kasihan, saya ngelongok dari atas dipan dengan maksud ngasih pertolongan pertama. Belum sempat tangan saya nyampe ke tubuh Udin, itu buntelan udah kembali berteriak-teriak kesetanan. Man, Bang Jono, itu Kunti ngebawa-bawa Saropa. Sekarang Saropa lagi keselototan di kolong dipan. Pas saat itu Udin nengok ke arah kolong. Buru-buru si karung beras bangkit, terus melompat ke atas ranjang. Tubuhnya yang bahenol nimpa badan saya juga Bang Jono. Kampret lu Din, nyiksa tahu. Teriakku kesakitan. Jadilah malam itu kami nungging berjamaah. Gua lihat pocong kelosotan, Bang, persis guling di bawah dipan. Jelas Udin ngeyakinin sembari ngebenamin mukanya ke kasur. Lu jangan bikin fitnah, Din. Bang Jono nyablak masih dengan posisi membekap mukanya dengan bantal. Iya, Din, katanya lu berani. Berani sih berani, man, tapi kalau main keroyokan begini tetap aja nyali gue jadi tape. Beberapa saat suasana jadi hening. Tidak lagi terdengar suara cekikikan kuntilanak maupun Saropa. Kaki Bang Jono gerak-gerak menyenggol kaki saya seakan ngasih kode. Coba lu tengokin, man, selop gue masih ada kagak? Perintah Bang Jono. Udin aja, Bang, gue ngeri ngebayangin muka itu setan. Parman. Iya Bang, sabar. Perlahan saya bangun dari posisi asal. Ngerjap-ngerjapin mata, ngelirik kanan, ngelirik kiri, melototin pintu dan jendela, menyapu pandangan ke seluruh sudut kamar, terakhir nabok pantat Udin. Ceplak. Ah! Itu buntelan menjerit nelangsa. Bangun Udin, tengokin kolong, kejar Saropa kalau ketahuan ngebawa kabur selop gua. Perintah Bang Jono. Saya sama Udin saling berpandangan. Sendal sama selop Bang Jono ngilang, man. Kita harus rebut kembali. Kelewatan itu pocong pakai nyandra itu barang. Gua kagak terima, man. Seru Udin dibakar api kemarahan. Setuju. Sekarang kita mesti balik ke pohon mangga. Gua kagak ikutan. Gua kagak mau diajak-ajak nyolong mangga. Gua kagak mau enyak ngamuk-ngamuk gara-gara mangganya hilang sebiji pentil. Ujar Bang Jono nyaut tetap dengan posisi awal. Siapa yang mau nyolong mangga, Bang? Kita itu mau nantangin si Saropa. Timbal Udin dibarengi dengan anggukan saya. Tanpa minta persetujuan Bang Jono, kami keluar kamar dan berjalan menuju halaman. Beruntung kuntilanak masih nangkring di atas pohon, sementara pocong digandeng Udin. Digandeng Udin. Buru-buru saya ngelirik samping kanan Udin yang lagi berjalan berdampingan sama saya. Alamak, itu pocong kebetulan juga lagi ngelirik saya. Dan yang paling serem, ternyata yang saya sangka Udin ternyata bukanlah Udin, tapi seikat pocong juga. Terus Udin
Mana Udin? Saya ngegandeng pocong, bukan Udin. Karung beras sesungguhnya masih ada di dalam kamar bareng Bang Jono. Justru pocong Saropala yang kepegang tangan saya dan ngajakin keluar rumah. Beruntung itu pocong kagak nyulik saya. Dendam, sakit hati dan sebel karena terus-terusan diteror juga dipermainkan. Bikin saya nekat pulang kampung sendirian tanpa sepengetahuan Bang Jono dan Udin. Saya yang bikin ulah dan saya pun yang harus nyelesain. Saat yang dinanti telah tiba, Saropa harus benar-benar musnah malam hari ini. Jadilah hari itu saya melaksanain hajat besar-besaran yang bagi sebagian orang mustahil. Pukul 11 malam saya bersiap-siap ke kuburan Saropa. Peralatan seadanya saya bawa. Sebelum berangkat kagak lupa saya pamit sama emak. "Parman, ini emak cuma mau nitip obat nyamuk bakar," kata emak sembari nyerahin duit 5 ribuan. "Mak, gue mau ke kuburan, bukan ke warung." Emak tetap cuek lalu nerusin kalimatnya. "Jangan lupa beli koreknya sekalian. Lu pinjem deh, kagak apa-apa. Karena kata kakek buyut lu, pocong takut sama yang namanya api." Emak melengos, kagak peduli sama muka saya yang udah kelipet-lipet. Akhirnya dengan berat hati saya nurutin kemauan emak. Setelah hampir ke warung sebentar, perjalanan ke arah makam pun langsung saya terusin. Jarak dari rumah ke kuburan emang kagak seberapa jauh, hanya sekitar 10 menit. Saat hampir nyampe area makam, saya ketemu dengan pemuda asing. Agaknya itu orang datang dari jauh. Kelihatan dari tas ransel besar yang ada di punggungnya. Pemuda tersebut berhenti pas di depan saya saat berpapasan. "Permisi bang, rumahnya Subaidah sebelah mana ya?" "Lu lurus saja, ada pertigaan belok kiri," jawabku singkat. Pemuda itu manggut-manggut. "Terima kasih bang." Pemuda itu tersenyum. "Lu siapanya si Baida?" "Saya sepupu dari almarhum suami Baida bang," jawab pemuda itu kalem. Saya ngelirik curiga. "Ya udah saya jalan dulu, tapi sebelumnya mau nanya lagi nih bang. Emang mau kemana malam-malam begini?" "Mau tahu urusan orang aja lu?" jawabku kurang senang. "Bukan gitu, soalnya perempuan yang ada di belakang abang kok kelihatan jutek amat ya. Ya udah, permisi dulu, mari." Pemuda tersebut berlalu. Saya berpikir sejenak. Begitu nyadar, saya buru-buru ngejar pemuda tersebut. "Weh, tunggu, apaan yang lu lihat?" tanyaku menginterogasi. Sang pemuda ngejulurin tangannya. "Kenalin, nama saya Ivan. Saya cuma ngelihat penampakan di belakang abang. Karena saya punya indera keenam jadi bisa melihatnya dengan mudah," jawab pemuda tadi sembari menyalamin saya. "Sepertinya abang punya masalah dengan salah satu penghuni makam itu." Saya bengong. Dari mana Ivan tahu? Tanpa diminta saya nyeritain tentang pocong Saropa yang hari demi hari terus-terusan meneror siang malam saya. Ivan cuma ngerutin dahi dan sesekali manggut-manggut ngedengar penjelasan saya. "Apa sekarang dia masih di belakang gua?" Pemuda itu menggeleng sembari tersenyum. Tiba-tiba angin berembus kencang, dahan pohon bambu bergoyang saling bergesekan. Nimbulin suara yang mengagetkan telinga. Saya ngerapetin badan ke Ivan. "Dia muncul." Pelan suara Ivan setengah berbisik. Saya semakin merapatkan badan ke Ivan. Keberanian yang tadinya berkobar-kobar seketika sirna saat terdengar suara tawa khas kuntilanak dari balik pohon bambu. Bersamaan dengan itu muncul sesosok pocong keluar dari area kuburan lalu ngilang. Nongol lagi di tempat yang berbeda. Lalu ngilang lagi. Begitu seterusnya. "Jangan takut, saya akan coba bantu mengusirnya," ujar Ivan. Lega rasanya ngedengar kalimat itu. Timbul lagi nyali saya yang sempat jadi tape. "Keluarlah, tampakkan wujudmu," teriak Ivan. Suasana hening, hanya suara-suara binatang sawah yang terdengar di antara sepinya malam. Sejenak Ivan berkumat-kamit, lalu menyapukan pandangan ke seluruh area tempat kami berdiri. Halaman makam yang gelap begitu mencekam. Pocong Saropa berdiri di sudut tembok pembatas kuburan. Mukanya hancur kemerah-merahan, morinya lusuh, sementara buntelannya kagak nempel tanah. Tiba-tiba, "Parman, gue datang man." Nampak dari kejauhan manusia sepotong sedang berlari-lari kecil, diikuti pria tinggi besar di belakangnya. Begitu mendekat, "Man, gue sama Bang Jono nyusul buat ngebantuin elu. Senter, gue ngebawain senter sama pentungan buat elu." Suara cempreng Udin teramat saya kenal. Nafasnya ngos-ngosan akibat berlarian barusan. "Senter, kok kelihatan berat banget tas elu Din?" kata Bang Jono. Kagak yakin lalu ngelirik Ivan yang bersebelahan sama saya. "Oh, sisanya gue bawa cermin, kompor, autan, 3 mie instan,
2 panci dan 1 biji jengkol bang. Cukup buat bertiga kalau diiris-iris, jawab Udin bangga. Lu mau camping apa mau ke kuburan, Din? Bang Jono ngamuk. Udin mingkem. Saya merhatiin Ivan yang sedari tadi diam. Pandangan saya ngikutin arah mata Ivan. Pocong Sarofa masih ada di posisi semula. Agaknya Udin baru nyadar kalau sedari tadi dipelototin si Sarofa. Bang, itu kan Sarofa. Udin nunjuk-nunjuk pocong yang sedang berdiri di sudut tembok pembatas makam. Emang lu pikir apaan, Din? Tanya Bang Jono. Udin cuma mingkem. Kayaknya kita datang di waktu yang kurang tepat, Bang. Maksud lo? Bang Jono kagak nyambung. Ya harusnya kita datang saat Parman sudah dikeroyok setan. Udah bengep semua. Udah hancur kagak karu-karuan mukanya. Ceplak. Udin kena gambar lagi. Kenalin temen baru gua, Bang. Dia yang bakalan nolongin kita. Namanya Ivan. Dia punya kemampuan lebih, ujarku ngebanggain. Bang Jono dan Udin manggut-manggut selalu nyalamin Ivan. Apa maumu Sarofa? Ivan memulai pertanyaan. Balas dendam, saut itu pocong. Pada siapa? Sambung Ivan. Parman. Suara tawanya benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Dari arah lain tahu-tahu nongol teman Sarofa. Terhitung ada 2 pocong dan 1 kuntilanak berambut gimbal panjang yang hadir di situ. Saya makin bergidik ngeri. Udin meluk Bang Jono. Lu dendam sama gua, kenapa Udin sama Bang Jono ikutan lu teror-teror juga? Protesku kagak terima. Iya kenapa coba? Saut Udin. Hening kagak ada jawaban. Emang kalian siapanya Parman? Tanya Ivan ke Udin. Gua temennya, jawab Udin tanpa takut. Gua juga. Kalian bertiga berani sama mereka? Tanya Ivan. Berani? Lu berani juga kan, Din? Bang Jono ngeliat memelas ke arah Udin. Kagak, tegas Udin menjawab. Saya bengong, pemuda itu pun bengong. Jono nambah bengong. Sumpah, jujur saya mangkel ngedenger jawaban itu buntelan. Ngeliat roman muka saya, Udin langsung blingsatan. Gue kagak berani kalau kalian main keroyokan 2 lawan 1. Coba kalau 1 lawan 1, gue berani. Ralat Udin sambil berkacak pinggang. Oke, lo duluan yang maju, perintah Bang Jono. Udin mendelik. Maksud gue bukan gitu. Bukan gue yang harus tarung sama kuntilanak gondrong ini. Bang Jono aja yang duluan dan gue yang ngasih skor. Yar, Bang Jono ngamuk. Suara tertawa itu semakin menggema di mana-mana. Ivan memejamkan mata. Mulutnya berkomat-kamit sebentar, lalu meletakkan kedua tangannya ke dada. Beberapa detik kemudian keluar cahaya berwarna kekuning-kuningan dari kedua telapak tangannya. Secepat kilat Ivan mengempaskan sinar itu ke arah pocong Sarofa tadi. Terdengar suara ledakan yang dahsyat. Kami bertiga sampai terkaget-kaget. Udin yang paling penakut langsung lompat naik ke punggung Bang Jono. Terdengar jeritan memilukan diiringi dengan bau gosong seperti daging terbakar. Jarak sekian menit suasana kembali hening. Angin kencang yang semula hadir menggoyahkan dahan-dahan pohon mulai kembali tenang. Untuk sementara aman Bang Parman. Dekatkan diri pada Sang Pencipta. Insya Allah Sarofa tidak akan kembali menerormu, nasihat Ivan. Dan untuk abang berdua, jangan pernah takut sama jin terkecuali kepada Allah SWT. Gua kagak takut sama pocong, cuman ngerendahin diri aja karena sebagai teman kita mesti kompak. Takut satu takut semua, kabur satu lari barengan, jawab Udin setengah berbisik lalu tersenyum menyeringai biar terkesan sedikit sadis seperti yang di film-film Hollywood. Meski terkadang menurut kacamata yang ngeliat, seringainya kagak sadis-sadis amat, malah terkesan kayak orang lagi ngenes. Somplak lu karung beras, teriak Bang Jono gemes. Saya cekikikan. Ivan tersenyum berwibawa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.